Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya sumber yang unik banget di depan kita, khusus buat kamu. Betul. Ini sebuah naskah singkat untuk renungan audio malam. Jadi misi kita sekarang adalah membongkar isinya dan mencari tahu apa sih intisari pesannya. Siap. Naskah ini langsung to the point, judulnya Integritas Persembahan. Menarik. Dan dibuka dengan pertanyaan yang cukup, menusuk dari kitab Maliahi. Oh, yang soal persembahan itu ya? Iya, bunyinya gini. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Nah, ini kedengarannya kuno, tapi ternyata relevan sekali. Betul. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana sumber ini langsung menarik garis lurus dari praktek kuno itu ke kehidupan kita sekarang. Oke. Prinsipnya sederhana dan konsisten. Tuhan tidak tertarik dengan sisa-sisa. Pesannya itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas dan prioritas. Ini bukan tentang membayar Tuhan, tapi tentang bagaimana sikap memberi kita itu membentuk karakter dan fokus kita. Nah, itu dia. Jadi, binatang buta ini sebenarnya cuma metafora kan? Tepat. Kalau diterjemahkan ke zaman sekarang, binatang buta kita itu mungkin sisa-sisa energi setelah seharian kerja atau Perhatian yang terbagi-bagi sambil scroll media sosial? Nah itu, atau waktu yang kita kasih setelah semua urusan lain selesai. Benar gak sih pemahaman saya? Tepat sekali. Naskah ini seolah-olah mengatakan bahwa memberi sisa-sisa itu melatih kita untuk menempatkan hal spiritual di urutan terakhir. Oh, jadi membentuk kebiasaan buruk gitu ya? Persis. Secara tidak sadar, kita membangun kebiasaan bahwa doa atau refleksi itu cuma kalau sempat. Benar juga ya. Padahal menurut sumber ini, persembahan yang terbaik, entah itu waktu, fokus, atau tenaga, justru punya kekuatan untuk menata ulang seluruh hari kita. Oke, ini menarik, tapi jujur saja, konsep memberikan yang terbaik itu terdengar sangat ideal. Dan mungkin sedikit bikin terintimidasi. Setelah kerja seharian, meeting, urus keluarga, kadang yang tersisa di malam hari memang cuma lelah. Iya, saya paham. Apa naskah ini cuma memberikan standar tinggi yang malah bikin kita merasa bersalah kalau nggak tercapai? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan naskah ini sebenarnya menjawabnya secara tidak langsung. Tujuannya bukan untuk menumpuk rasa bersalah. Oke. Ini lebih seperti cermin. Kalau kita lihat di cermin dan sadar kalau kita selama ini hanya memberi sisa, itu bukan akhir dari segalanya. Justru titik awal. Tepat. Justru itu titik awalnya. Yang perbaik itu tidak selalu berarti yang paling lama atau paling besar. Oh. Memberikan 5 menit waktu dengan fokus penuh sebelum benar-benar lelah, menurut naskah ini, jauh lebih berharga daripada 1 jam berdoa sambil mengantuk. Jadi ini soal intentionality, bukan soal durasi. Jadi ini soal pergeseran pola pikir ya? Betul. Bukan tentang saya harus lebih baik yang membebani, tapi lebih ke saya ingin memberikan yang utama. Ini semacam undangan untuk introspeksi, bukan surat tuntutan. Saya suka cara pandang itu. Persis. Naskah ini mengajak Anda untuk bertanya pada diri sendiri secara jujur. Pertanyaan apa tuh? Malam ini, apakah doa atau waktu tenang Anda adalah sisa dari kelelahan atau sebuah prioritas yang disengaja meskipun singkat? Jawabannya hanya Anda yang tahu dan tidak ada yang menghakimi. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, ini bukan sekedar kritik, tapi lebih ke ajakan untuk mengubah kebiasaan, kan? Tepat. Beralih dari memberikan sisa, menjadi memberikan yang terbaik versi kita saat ini. Benar. Naskahnya bahkan memberikan langkah praktis, semacam komitmen kecil. Benar, di dalamnya ada contoh doa yang sangat sederhana. Oh ya, seperti apa? Bunyinya, ampuni saya Tuhan kalau hari ini saya hanya memberikan sisa-sisa. Mulai besok, saya mau belajar memberikan yang terbaik. Wah, sederhana tapi kuat ya? Ini menunjukkan bahwa perubahan itu adalah sebuah proses, dimulai dengan pengakuan dan niat untuk hari esok. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup yang sangat kuat dari naskah ini. Sebuah janji yang bisa jadi pegangan buat kamu. Apa itu? Kalimat terakhirnya berbunyi, Tuhan setia dan Ia akan menguatkan hatimu. Ini bukan sekedar kalimat manis loh. Ini sebuah fondasi. Oke. Jadi mari kita tutup dengan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Jika kamu benar-benar percaya pada janji penguatan itu. Ya. Perubahan super kecil apa? Satu hal saja yang bisa kamu lakukan besok untuk memastikan kamu memberikan yang terbaik dari dirimu, bukan hanya sisa-sisanya. Wow. Mungkin bukan langsung lari maraton spiritual, tapi sekedar bangun 5 menit lebih awal untuk hening sejenak. Apa langkah 5 menit versi kamu?